rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila jam'in nasi maring sekabehane manusa. Wa naskhil milalilan nasah utawa merevisi utawa merubah pira-pira milah, pira-pira agama. Bimillatihi kelawan agamane Nabi itu. Bimillatihi kelawan agamane Nabi. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id hadatsana Lais an Sa'id bin Abi Sa'id an Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma minal anbiya min nabiyyin illa qad utiya minal ayat ma misluhu amana alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utitu wahyan aw hawa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Ma minal anbiya ya ora ana iku saking pira-pira nabi min nabiyin utawi nabi sapa wae tangkir nu takmim nabi siapa saja iku mesti illa qatu dia kecuali bener-bener den paringi sapa nabi minal ayati sanging pira-pira pertanda kenabian minal ayati sanging pira-pira pertanda kenabian ma tegese perkara maksudnya ma tegese pertanda ni mani badal istimal sanging ayat ma tegese perkara misluhu kang iku kelawan sepadane ma amanah dadi iman alihi ing atase ma utawa ing atase nabi sapa al-basyaru sapa manusa wa inna ma kana sinene ana apa Allah di perkara wa inna ma kana sinene ana apa Allah di perkara uti tukang den paringi sapa ingsun wahyan iku rupa wahyu awha ingkang paring wahyu sapa Allah ilayya maring ingsun fa'arju mongko arep-arep sapa ingsun fa'arju mongko arep-arep sapa ingsun Nabi Muhammad anakku nayen ta ana sapa ingsun iku aksarohum iku luweh akeh-akeh anbiya apane tabian apane pengikute apane tabian pengikute yaumul kiamat ing dalam dina kiamat yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Wa inna ma kana sine ana apa Allah di perkara uti tukang den paringi sapa ingsun wahyan iku rupa wahyu. Awha ingkang paring wahyu sapa apa ilaya maring ingsun. Farju mongko arep-arep sapa ingsun anakku yen ana sapa ingsun iku aksaro luweh akeh-akeh anbiya apane tabian apane pengikute yaumul kiamat ing dalam kiamat. Ini kula maca Muslim namung hadis tunggal niki tapi niki menjadi dasar agama gitu, dasar. Kuwi tok beli macet ya. Payah. Kalau terangkan niki. Terus niki kalau sekali tak kritis kalau mukti. Keyakinan ulama sedunia Nabi itu tidak bisa dihitung. Karena di muktadal ayat walaqad arsalna rusulan min qablik bahwa rasul itu banyak asal sebelum Muhammad. Kemudian minhum man qasasna 'alaika minhum lam naqsusna 'alaika. Sebagian mat tak critakno kowe sebagian enggak. Jadi Nabi Muhammad sing nabi mawon ada rasul-rasul yang enggak beliau kenal. Mergo wa minhum malam naksus napa? Sampai ada ulama mengatakan bahwa adadul anbiya ka adadir romal. Wah tidak bisa dihitung jumlah nabi jumlah rasul. Cuma ada konvensi ulama sedunia yang wajib dikenal diketahui itu 25. Ini yang disebut dengan akidatul awam hum adamun idilun nufun apa hujuma soleh wa ibrahimu kulum mutabak. Nah kemudian 25 ini periodisasi dakwahnya atau kerisalahannya itu diidentifikasi oleh ulama lewat riwayat terutama oleh Quran dan hadis sahih di pensamaan Rasul silang. Dan itu dimulai Nabi Nuh. Ya, jadi kawitan Rasul buatan Adam. Kalau dalam tulisan ulama bisa nginen Nuh. Ya, karena Nuh itu awalur Rasulin bu'itsa fil ardi. Yang pertama untuk mandat khas Rasul. Kenapa tidak dihitung dari Adam? Karena Adam itu masih khas ubuwah ma'al bunuwah, khas orang bapak dengan apa? Anak. Sehingga periode Adam tidak mungkin ada syariat sedetail ketika periode Nuh, karena Nuh itu sudah nabi ketiga. Ya, keyakinannya ulama dunia rata-rata ngitung periode setelah Adam baru Nabi Idris. Idris tidak nabi risalah. Kemudian baru Nabi Nuh. Ini yang benar-benar nabi bawa risalah, bawa aturan.
ben sampean ngerti. Karena Nabi Nuh itu bawa risalah, bawa aturan. Iku wis gawane aturan mesti melahirkan problem. Problemnya aturan itu apa ya dilawan. Karena aturan mesti apa? Dilawan. Nah, ketika dilawan, orang Nabi mesti punya metode, punya panduan gimana menghadapi lawan atau musuh agama. Kemudian Nabi Nuh sebagaimana yang dikenal, niku dakwah walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanatin ila qamsina wa aman. Niku periode dakwah niku 950 napa? Dalam tempo 950 tahun itu ngendikane Nabi Nuh, inni ta'autu qaumi lailau wa nahar. Falam yazid du'ai illa napa? Sampai berbagai metode dijajal, termasuk metode summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum napa? Israr. Metode iklan, metode terbuka sampai metode israr. Dan ini perlu harus dikenal gitu. Karena kadang orang hanya mengenal bahwa Nabi Nuh pokoknya akhirnya masukno kaumnya. Padahal masukno itu sudah wajar sekali karena 950 tahun jajal berbagai metode kelira gitu. Kok latihan nyai. Khusuk istri wangi meruntus keturunan sing ra seneng ya cek pirang. Sesuai aku selen aku khusuk ya wong biasa-biasa. Wah rugi deh. Ayo kan. Lah jajal gigi khusuk mesti ra betah. Boleh perlakuan masyarakat ya biasa-biasa. Nah, kalau orang pertama ngitung naruhan sering ra keturunan, lunga tempandangan sering ngodo protes. Kejinan wong alim ora keturunan. Jadi kita kok kiai sing keturunan itu kesal ta urung. Kan mereka rata-rata teman saya tak takoki. Kowe keturunan terus wong seneng nggih mboten ku sak mau. Laral nah. Itu Nabi sudah gitu. Metode apa saja dijajal, metode israr, metode iklan, da'utu qaumi lelau wono suka. Walhasil akhirnya Nabi Nuh putus asa, kemudian terjadi fatalistik itu tadi. Rabbila tazar alal ardi minal kafirina nabo daya. Innaka intazar kumyudillu ibadaka wala yalidu ila fajiram kafar. Kemudian setelah Nabi Nuh, itu yang tercatat oleh sejarah dan didokumentasi oleh ulama itu hanya 5 nabi. Itu dikenal dengan Nabi Ulul Azmi. Teman-teman ngerti? Nabi Ulul Azmi itu rata-rata ulama ngitung itu Nuh, Musa, Ibrahim ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, terus Nabi Sinten Muhammad. Ya, tapi ulama itu ya kurang ajar. Kira usah anut bahasa aku nak bahasa vulgar, nak vulgar kualat. Tapi aku, nak kulo ya tak. Ulama ya kurang ajar. Dari ini ulama Nabi Ulul Azmi papat itu sing Nabi Muhammad rasa aku mbek Nabi Nuh. Korok lah. Mereka beda partai. Ulama itu cerita di antara Nabi Ulul Azmi itu Nabi Muhammad dirapati catat mbek sinten? Nabi. Mulane ra ono ning riwayat hadis Nabi Mi'raj ketemu Nabi Nuh. Mereka rapati apa? Catat. Akal-akalan dua riwayat tapi sing jauh ulama kaliber. Maksudnya betul ulama mubalek ya ulama tenan sing aran-aran kitab hadis. Betul ulama maklar partai betul ulama tenan. Tapi ternyata iya di riwayat-riwayat hadis sahih itu Nabi itu kelihatan melawan sekali metode yang dilakukan Nabi Nuh. Yaitu metode hancur-hancuran, cara Jawa pasot. Karena menurut Nabi Nuh, teorinya Nabi Nuh teori genetik. Nak gendo mesti ngelahirno gendo. Makanya ketika gendo-gendo ini dihilangkan, kemudian pertanyaannya Tuhan, lalu anaknya kayak apa? Udah ikut dosa. Dari Nabi Nuh, anak gendo mesti ngelahirno gendo. Gene gendo mesti lahirin apa? Wala yalidu ila fajiro. Umpama duwe anak mesti yang ngelahirno gendo. Walhasil akhirnya dituruti pangeran, semua orang itu musnah, termasuk anak-anak kecil yang enggak berdosa. Ketika periode Nabi Muhammad mengalami hal yang sama, saat beliau diusir dari Mekah, hijrah ke Habasyah, kembali ke Mekah diusir lagi hijrah ke Habasyah kedua, baru hijrah beneran ketika periode Madaniyah. Jadi sebenarnya Madaniyah itu sudah hijrah ketiga, gitu. Cuma paling sukses. Itu Jibril medui Nabi, ya Muhammad, kalau kamu ingin apa gunung Uhud atau gunung ini saya tungkapkan dengan kafir Mekah. Malah Nabi itu wa mahdi qaumi fa innahu layalan. Nabi ya misalnya tetap gendut terus, Abu Jahal nganti-mati gendut terus. Umpama bapak-bapaknya tetap gendut, saya berharap anaknya ra koyok bapak.
Ini mulai rubah kan. Berarti teori Nabi Muhammad anak ra mesti niru napa?